kau ini nggak pernah keluar rumah. Temanmu siapa? Dia jawab sama bapaknya, Pak, temanku banyak. Di Amerika ada, di Australia ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast bansaonline.com, kembali kita berjumpa masih bersama anggota DPD Jawa Timur ya, narasumber kita kali ini. Saya spill dulu beliau ini. Narasumber kita ini adalah anggota DPRD Jawa Timur 3 periode. Saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi D yang membidangi pembangunan. Wakil Ketua Komisi. Pimpinan ya, Wakil Ketua Komisi D yang salah satunya diantara membidangi pembangunan. Terus mantan sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Blitar Tulungagung nggih. Langsung Gus Tamim, monggo disapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada saat ini bersama dengan Bangsa Online. Saya dari DPRD Jawa Timur menyapa masyarakat Jawa Timur. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabatku dari Bangsa Online telah mengundang saya. Mudah-mudahan diskusi kita yang santai tapi mantap ini memberikan banyak hal yang positif untuk masyarakat Jawa Timur. Oke, Gus. Demikian juga kita, Gus, harapannya bisa ada manfaatnya untuk masyarakat Jawa Timur ya. Jadi berkontribusi terhadap lahirnya kemaslahatan, tentu ya tidak sekedar maslahat dalam kata, tapi juga dalam bendanya adalah turunnya angka kemiskinan, naiknya pendapatan per kapita, yang kira-kira tidak lepas dari merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Siap. Nah, lahirlah kemakmuran. Iya, Gus. Ini temanya kali ini bernuansa Gensi nih, Gus. Jadi kita tentang tata kota kan juga, yang juga bidangnya panjenengan nih kan di Komisi D. Jadi tema kita ini kali ini kota kita, cerita kita, urban life ala Gensi, Gus. Ya. Nah, ya jenengan juga kan masih masuk kategori muda ini, Gus. Politisi. Ya enggak lah, setengah abad usianya kok masih ngomong muda. Yang penting pernah jadi anak muda. Pernah jadi anak muda. Dan yang paling penting mengkader anak muda, Gus. Doaku bukan lagi muga-muga awet enom, tapi dongaku muga-muga awet tua. Biar panjang, Gus ya. Gitu, Gus. Ini, Gus. Kalau kita ini kan bicara tentang urban life itu, bayangannya kita kan cafe shop ya kan, tempat keramaian ya kan, yang berbau Gensi gitu loh, Gus. Aktivitas Gensi yang hari-hari ini kita sering lihat kan. Kalau menurut Gus Tamim sendiri, apa nih, Gus, pandangan panjenengannya terkait urban life ini, Gus? Jadi urban life ya, yang tidak sekedar dimaknai terkait dengan tempat tinggal, tapi juga bisa berartikan tentang pola hidup, gaya hidup, yang tentu kapan hari saya sampaikan kepada masyarakat juga bahwa keinginan anak muda untuk mendapatkan tempat tinggal itu adalah tempat tinggal yang terintegrasi.
Jadi tempat tinggal yang mudah untuk mendapatkan komoditas yang dia inginkan. Terus kemudian tempat tinggal yang kemudian seiring dengan percepatan komunikasi menggunakan digital. Ini yang tren hari ini. Tapi sejatinya tempat tinggal yang mohon maaf yang di kota-kota besar ini juga perlu direkonstruksi. Karena tempat tinggal tidak sekedar kemudian terintegrasi dengan mall semisal, dengan kebutuhan yang sifatnya primer maupun sekunder, tapi kan agama kita memberikan garis bahwa rumahku adalah surgaku. Nah, dari situlah kemudian kita mesti harus komitmen dengan dokumen perencanaan juga. Dengan rencana tata ruang kita, detail tata ruangnya, tata wilayah, yang mestinya tidak kemudian harus di kota-kota besar, tapi kita menciptakan iklim baru, nuansa baru di tempat yang lain pula, yang itu pun juga bisa kita desain dengan tempat tinggal yang terintegrasi. Gini Gus, kalau untuk kota besar mungkin lebih mudah ya mewujudkannya. Tapi kalau untuk kota-kota seperti Blitar, Tulungagung yang dapil panjenengan, aplikasinya itu apa? Memungkinkan, Gus? Jadi kan gini, awalnya kita berpikir sederhana dan itu sangat tradisional. Dulu saya pernah di Kabupaten Blitar dan waktu itu tersentral di Kota Blitar. Tersentral di Kota Blitar. Nah, waktu itu kemudian kita berencana untuk pindah ibu kota. Ibu kota Blitar yang asal di Kota Blitar, bersama dengan wali kota Blitar, kantornya juga sama di kota, debatable waktu itu. Jangan-jangan ini kayak Caruban nanti. Begitu Madiun dipindah ke Caruban, untuk membuat Caruban seramai Madiun ternyata kan butuh waktu yang amat sangat panjang. Nah, waktu itu hitung-hitungan saya beserta teman-teman saat itu, kira-kira ya sekitaran tahun 2010 waktu itu, kita bisa kok meramaikan sesuatu yang afsalnya sepi, dengan catatan ada komitmen. Pelibatan masyarakat harus diutamakan. Tapi jangan lupa bahwa pindah kota itu juga terkait dengan persoalan pembiayaan. Jadi kita hitung waktu itu perdebatannya antara Wulingi dan Kanigoro. Wulingi ini jauh lebih ramai dulu, karena ada kotatif, terus kemudian ada rumah sakit yang sudah badan layanan umum daerah, ramai lah kira-kira. Nah, Kanigoro ini sepi, sehingga jarang orang yang kemudian melihat bahwa Kanigoro itu prospek. Bagi kami, ke depan jangankan kemudian antar kota, kayaknya Jawa ini entah pada saatnya akan jadi pulau kota, nyambung, seluruhnya akan ramai. Dan benar terjadi, alhamdulillah. Tidak seperti yang kita duga, ternyata hari ini Kanigoro dengan kita bersama dengan UMKM, bersama dengan masyarakat, ramainya melebihi dari Kota Blitar. Nuansa malamnya tidak sekedar pada saat weekend atau malam Sabtu, malam Minggu, tapi tiap hari. Kenapa? Ya karena pada saat kita merencanakan, kita mengajak masyarakat. Sehingga kota ini adalah kotaku. Cerita ini adalah cerita kita. Bukan lagi ceritaku. Ini yang kira-kira tidak mesti harus terfokus di satu kota, tapi berpindah pun lama-lama akan jadi kota juga. Kalau bahwa yang namanya tempat tinggal yang tepat bagi generasi Z ini adalah kota, beranilah yang namanya pindah dan kemudian dibuat kota bersama-sama. Dan itu kan lebih ideal, lebih tertata daripada kemudian merekonstruksi, bongkar, rehabilitasi kaitan kota menjadi hunian yang sebuah impian yang tepat. Menurut saya harus kita berani untuk kemudian memperluas kota. Buktinya dulu Sidoarjo Utara ini sepi dulu. Sekarang nyambung. Bahkan Trans Studio juga kemudian berani mengambil sisi selatan. Karena nyambung juga Ahmad Yani dan seterusnya. Akhirnya
akan saling terintegrasi Gus ya. Nah, dari situlah kemudian ada perputaran. Okay. Masyarakat tidak kemudian tertuju kepada satu titik namanya Kota Blitar, cerita kembali ke Blitar. Sekarang jadilah yang namanya Kanigoro dan Blitar itu sama. Menjadi sentral, tidak sentral keramaian, tapi juga sentral UMKM dan sentral peningkatan ekonomi. Keberanian Malang juga sama. Ini kalau kemudian direkonstruksi dengan baik, Kepanjen itu akan luar biasa itu. Malah akan lebih ramai daripada Kota Malang kalau kemudian mulai dari perencanaannya melibatkan seluruh yang terkait sehingga dokumennya adalah dokumen rakyat, dokumen masyarakat. Masyarakat merasa dan ikut memiliki dan bertanggung jawab. Oke, Gus. Kalau bicara tentang pengalaman Blitar itu apa konsepnya juga merubah RT RW Gus untuk ya otomatis dong. Karena yang asalnya tersentral di satu kota namanya Kota Blitar, baik kabupaten maupun kota, sekarang kabupaten sudah punya ibu kota namanya Kanigoro itu. Yang dulunya adalah sawah dan hijau, lah kalau tidak kita kembangkan, ya tentu nggak akan jadi maju juga. Maka ya tentu rencana detailnya, rencana tata ruangnya harus kita bukan kita rubah, tapi kita revisi dengan harapan agar supaya area hijaunya sebisa mungkin untuk tetap terabadikan. Oke, siap. Menarik ini Gus. Gus, kalau kita bicara kota ini kan bukan ruang kosong Gus, ada penduduknya. Nah, hari ini kan jumlah Gen Z kalau ditambah sama milenial itu lebih dari 50%, mungkin bisa 60%. Artinya kan kepentingan mereka ini harus diakomodir juga nih Gus dalam pembangunan sebuah kota gitu. Mereka ini kan di kota atau di alun-alun gitu di pusat kota kan nggak sekedar refreshing gitu. Bagi mereka itu kan perlu ada ruang kreasi, terus ruang aktivitas, ya. Bahkan kadang mereka belajar juga di tengah kota gitu, di alun-alun gitu. Kalau jenengan pendapatnya apa yang harus dilengkapi nih Gus untuk menunjang kreativitas para Gen Z nih Gus? Jadi bicara yang namanya generasi Z ya atau Gen Z, mereka lahir di era digital. Tidak seperti saya. Jadi mereka milenial, bukan kolonial lah kira-kira. Jadi adaptif terhadap teknologi. Tetapi di sisi lain kehidupan kota juga menuntut mereka untuk jadi kooperatif dan kadang-kadang bikin stres. Makanya pola penataannya harus betul-betul utuh. Utuh itu semisal begini. Surabaya ini kalau tidak kemudian berbenah kaitan dengan transportasi publik, yang suka tidak suka ya keluarkan uang banyak juga. Maka kemacetan akan terjadi di mana-mana. Maka bagaimana kemudian wali kota bersama dengan gubernur merencanakan bahwa transportasi publik untuk Surabaya terintegrasi dengan baik. Ini hanya soal waktu kok. Masyarakat itu pengennya murah dan mudah, itu barang pasti. Murah dan mudah serta tepat waktu. Saya kemarin melihat ada MOU antara Bupati Malang, kemudian Wali Kota Malang, dan Wali Kota Batu, yang kepengennya adalah mulai dari Batu sampai Karjosari, ini hidup kembali yang namanya angkutan kota. Nah, bagaimana kemudian pengusaha-pengusaha atau vendor-vendor yang telah ada ini kemudian tidak ternistakan dalam tanda kutip, artinya tidak dirugikan, kita ajak ngomong. Kalau ini kemudian armadanya kita bikin yang agak besar, katakan seperti Trans Jawa Timur, ya otomatis mungkin 3-4 angkutan kota dilebur menjadi satu. Terus kemudian kita menyiapkan yang namanya perangkat lunaknya, regulasinya, dan kemudian kesepakatan MOU-nya. Masyarakat terlibat aktif kaitan dengan mobil operasionalnya,
Kemudian penataan halte-haltenya ini oleh kabupaten ya kabupaten, kota ya kota, batu ya batu. Jawa Timur tinggal mensubsidi. Tentu mereka tidak akan rugi. Pikirnya drivernya adalah sing penting aku tepat waktu. Sampainya pun tepat waktu. Lah kalau ada jaminan kayak begini, maka selesai sudah persoalannya. Sehingga masyarakat akan murah, mudah, dan tepat. Negara harus hadir. Siap. Ini persoalan yang kemudian harus kita bikin konsepsinya yang baik. Kalau sampai hari ini Transjatim udah berapa koridor, Gus? Di koridor 7 kemarin kayaknya ya, yang di Lamongan itu ya, yang di Sunan Derajat, yang mestinya sesuai dengan rencananya harus lanjut ke koridor 8. Keren loh, 20.000 per hari loh, 24.000 minimal itu. Dan sekarang yang di Blunder ya, nah, di terminal itu sudah naik tingkat itu, tidak lagi disubsidi karena sudah luxury. Artinya orang yang menengah ke atas pun merasakan lebih murah ini, lebih mudah ini, lebih efektif ini, sehingga mereka gunakan yang namanya luxury. Luxury is 0. Nah, dari yang sudah kemudian naik kelas ini, harapannya ada percepatan, ada transformasi, yang kemudian angka subsidinya bisa dialihkan ke koridor 8, 9, dan seterusnya. Termasuk Madura Raya. Oh, nantinya ada ke sana, Gus? Ya, tidak kemudian menghubungkan antara Surabaya dan Bangkalan. Ya Madura Raya lah, saya kira harus kemudian diurus. Ada yang menarik sebenarnya. Bicara terkait dengan kota ya. Jadi, kota ini penuh peluang, tapi juga penuh tantangan. Ada kesempatan untuk belajar dan berkembang, tapi juga tekanan sosial, kesenjangan, bahkan kesepian di tengah keramaian yang tadi disampaikan bahwa anak-anak Gen Z kita ini harus kemudian diberikan ruang yang cukup untuk berinteraksi dengan sosial. Karena mereka belajar, mereka berkomunikasi, mereka bertukar pikiran, tentu perlu ruang yang itu kemudian kehadiran pemerintah harus serius untuk memberikan ruang bagi generasi muda kita untuk menatap masa depannya. Oke, Gus. Kalau kita kan bicara Jawa Timur kan kita nggak bisa lepas dari Surabaya, Gus, sebagai ibu kota provinsi. Kalau jenengan melihat ini kan untuk Surabaya sendiri, apa yang harus difasilitasi oleh pemerintah, Gus, untuk generasi Gen Z, Gus? Surabaya ini menginspirasi dan luar biasa. Pak Wali Kota menurut saya sudah cukup baik ya. Tetapi bahwa terkadang ada ego sektoral. Jadi kalau Jawa Timur dengan jargonnya menatap gerbang Nusantara, gerbang baru Nusantara, ini menurut saya ikonnya adalah Surabaya. Sehingga kesepakatan dalam bentuk membangun. Ingat loh ya, membangun tata kota tidak membangun kota, membangun ruang untuk manusia. Jangan sampai kemudian salah langkah. Jangan-jangan ini membangun parkiran mobil kita. Ini membangun kita selaku manusia. Jangan kemudian membangun komunitas di luar. Nah, sehingga yang namanya manusia, ya manusia kan manusia. Maka akses yang terkait dengan fasilitas publik ini harus yang utama. Jadi kalau kita lihat, misal di Darmo, kalau hari Minggu sudah harus ditutup, yang kemudian ada jalan pagi ya. Car Free Day. Nah, ini saya kira bagian daripada pola untuk mengantarkan mindset kita bahwa ini adalah tempat manusia, bukan tempat untuk kemudian mobil dan motor kita. Nah, dari situlah kemudian bicara tentang Surabaya, ya tentu kita mesti harus menatap bahwa di Surabaya tantangan yang paling terasa adalah akses dan partisipasi. Di Surabaya, anak muda punya banyak ide, tapi sering nggak punya ruang untuk menyalurkannya. Makanya,
kita apresiasi program yang kayak Taman Harmoni, kemudian Common Center. Ini adalah bagian daripada pola membuat agar supaya partisipasi publik itu terwadai. Yes. Ya artinya kan butuh ruang publik yang ini ya memadai. Ya salah satunya kan taman kota itu, Gus. Nah kalau jenengan melihat nih taman kota di Surabaya ini sudah seperti apa? Wah, cukup ideal. Saya pernah jalan di Darmo ya, sebelah mana ya, timur atau barat ya. Itu bukan hanya anak muda, taman lansia. Oh, oke ya. Lansia ini juga harus perlu dipupuk ini hormon bahagianya. Jadi agar supaya kemudian ketahanan kesehatan untuk buat lansia juga terwadai. Anak muda iya, lansia iya. Artinya apa? Berarti ramah untuk bagaimana menyediakan fasilitas ya baik anak muda maupun lansia. Cukup bagus Surabaya. Bagus gitu. Iya. Artinya sudah ramah publik gitu ya, nggak hanya anak muda tapi lansia juga diperhatikan ya. Saya lihat itu di Darmo ada yang namanya Taman Lansia dan kita lihat juga lansia-lansia juga pada memanfaatkan itu. Ini kita lihat juga di lingkar Masjid Agung juga bagus itu. Oh iya. Artinya masjid ini kemudian tempat ibadah iya, tempat mengasuh ilmu iya. Tapi juga tempat bikin peradaban. Ada ruang untuk olahraga. Iya. Ada ruang untuk kemudian berdiskusi secara terbuka, ada semua kan? Iya, ada. Ini saya kira tidak lepas dari kebijakan otoritas yang ada di Kota Surabaya. Kalau bicara yang Masjid Agung itu sebenarnya bagus Gus ya untuk mensiasati keterbatasan ini lahan ya Gus ya. Dia kan nggak kayak jenengan sebut tadi kan, nggak hanya tempat ibadah, tapi ada ruang terbuka, bahkan ada hidroponik di sana, terus juga ada fasilitas olahraga gitu. Masjid itu memang harus kita kan kadang-kadang terlalu sakral tapi sebenarnya tidak monumental. Saya mengatakannya begitu. Mohon maaf, zaman Rasulullah itu masjid sangat terbuka. Tidak sebatas untuk ibadah dan majelis taklim, tapi juga untuk diskusi-diskusi tentang bagaimana mendiskusikan tentang ruang hijau, ruang terbuka hijau. Mendiskusikan tentang bahaya yang namanya rumah kaca. Itu terjadi di masjid. Sehingga bisa jadi area yang cukup untuk masjid tidak sekedar laboratorium keagamaan, tapi juga laboratorium tentang lingkungan. Boleh itu, dan itu ibadah. Kan yang saya pahami ibadah tidak sekedar ritual. Hablum minallah. Oh ya. Hubungan antara manusia dengan Tuhan, tapi hablum minan nas. Jangan lupa ada lagi hablum minal alam. Nah, makanya saya yakin kok kalau toh kemudian ditanyakan kepada para ulama, tidak salah bikin laboratorium tentang lingkungan di masjid kalau memang memenuhi syaratnya. Dan juga tidak salah ketika kemudian ada alokasi, semisal dana dari pemerintah daerah untuk kemudian mensupport masjid sehingga akan menjadi sentral peradaban. Bagaimana hablum minan nasnya antar manusia, tapi juga kemudian hubungan manusia dengan alam sekitar. Karena mohon maaf, tidak sekedar hadirnya pemerintah. Bicara lingkungan, ini bicara mindset masyarakat. Ketika yang namanya partisipasi dan gotong royong ini sudah nggak lagi ada, betapa besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk kemudian melestarikan lingkungan. Nah, ini harus disupport dari masjid, yang kemudian dasarnya adalah ibadah. Dasarnya adalah kemudian menebar manfaat kepada sesama. Karena yang kita tahu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang menebar manfaat untuk sesama. Siap. Ini menarik nih, Gus. Ada pilihan lain gitu untuk ruang publik di perkotaan. Selain di alun-alun, ya kan, atau di pusat kota.
ternyata sebenarnya kan masjid ini juga bisa gitu Gus ya. Sangat amat bisa, dan Masjid Agung adalah prototip itu. Saya lihat di 2 tahun terakhir lah kemajuannya luar biasa. Ya, bersihnya itu barang pasti ya, tapi bahwa kemudian ada sport center, ada kemudian ruang terbuka yang ramah lingkungan, ini saya kira bagian dari yang telah menjadi kesadaran dari masyarakat untuk kemudian mengaktualisasi bahwa menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, itu juga bagian daripada menebar kebaikan, dan itu ibadah. Ada beberapa narasi yang saya catat ini. Oke, Gus. Monggo, Gus. Jadi, kota yang baik itu kota yang apa sih? Menurut Gen Z, kota yang baik adalah kota yang punya space untuk publik. Transportasinya ramah lingkungan. Terus kemudian akses internetnya gratis di ruang publik. Iya. Dan forum partisipasi digitalnya terbuka. Jadi semisal kota yang punya space publik tadi itu, pemerintah juga perlu paham bahwa suara anak muda nggak selalu datang dari ruang rapat. Tapi suara anak muda bisa lewat konten, gerakan sosial, bahkan kampanye di media sosial. Kalau anak muda mindset pikirannya sudah berpikir lingkungan, berpikir 50 tahun yang akan datang, bahwa yang kita lakukan harus berdampak positif kepada generasi kita selanjutnya. Wah, ini adalah anak muda yang luar biasa. Anak muda yang mampu menatap masa depannya. Kira-kira bahasanya orang tua begitulah. Iya, untuk memberikan tausiah kepada anak-anak muda dan anak-anak kita. Dan di Surabaya bisa untuk menjadi prototip, pilot project, dan kemudian contoh bagi kota-kota yang lain. Banyak kok. Di Madiun juga tidak sebatas kota yang kemudian ramai, tapi juga mengedukasi kepada rakyatnya. Madiun kota. Madiun kota, ya. Ya. Jadi udah ada beberapa prototipe di Jawa Timur, Gus ya, selain di Surabaya. Yang kaitan dengan persoalan ramah lingkungan, soal masalah transportasi publik yang memadai itu Batu. Batu, ya. Jadi Batu itu sudah tidak boleh lagi ada anak-anak usia SMP, SMA membawa sepeda motor untuk sekolah. Okay. Kecuali daerah tertentu yang memang tidak ada akses untuk layanan publik. Jadi Batu terkenal dengan apel. Yang apel itu ya selain apel yang buah yang baik itu, tapi apel itu adalah angkutan pelajar. Jadi wali kota Batu punya inovasi yang luar biasa, sehingga nyaris kota Batu sekalipun di pagi hari tidak terlalu ada kemacetan karena kesadaran dari masyarakatnya untuk menggunakan angkutan pelajar yang berangkatnya pasti sampai di tempatnya juga tidak ketinggalan. Ini inovasi pemimpin yang menurut saya perlu untuk dicontoh oleh tempat-tempat yang lain, sehingga kebijakan itu hadir, biayanya terjangkau oleh masyarakat, tidak membebani, sehingga masyarakat punya punya nilai surplus dari pendapatannya, sehingga sekalipun kita bicara yang namanya angkutan pelajar, tapi sejatinya kita juga bicara yang namanya peningkatan ekonomi warga. Okay. Untuk orang tuanya tentunya. Okay, Gus. Jadi ada dampak ekonomi juga, Gus ya? Harus. Adilnya juga belum, dan insya Allah nggak lama lagi akan ada keadilan. Makmurnya juga belum merata, sehingga di setiap narasi kita adalah Gini rasio, ketimpangan. Ya, mudah-mudahan negeri ini akan terus maju dan berkelanjutan. Amin, Gus. Itu harapan kita semua. Terus kalau bicara ini, Gus, bicara kota ya, ya kan aplikasi smart city itu kan penting gitu, Gus. Kalau jenengan melihat ini selain Surabaya, mana lagi, Gus, yang sudah mengarah ke sana, Gus? Di ruang terbuka hijau yang di level kota, hampir semuanya sudah. Okay. Jadi yang tadi saya katakan bahwa internet gratis di ruang-ruang publik ini hampir sudah.
Bahkan kemarin kita koordinasi dengan Kominfo, tidak banyak, dan andaikan dipaksakan pun juga tidak terlalu bermanfaat. Karena apa? Manusianya tidak ada. Tapi bahwa desa-desa yang kemudian dihuni oleh masyarakat terjangkau yang namanya internet gratis. Ya utamanya kalau di desa ya tentu kita fokusnya di area kantor kepala desa atau kelurahan. Nah, dari situlah kemudian nyambung sekali dengan Smart City. Yang perlu diingat adalah, menurut kami loh ya, menurut saya Smart City bukan hanya tentang teknologi. Tapi yang utama adalah manusia yang cerdas, manusia yang kreatif, dan peduli terhadap lingkungannya. Sehingga arahnya dibalik yang namanya kreativitas, lahirlah yang namanya kepedulian. Ini yang penting. Karena kalau kemudian mereka tidak cerdas, ada yang namanya internet gratis di ruang publik, ya paling digunakannya ya sebatas untuk bagaimana menghibur diri. Iya. Padahal mau kita itu, maunya negara ini, dengan adanya internet gratis di ruang publik, rakyat kita, masyarakat kita, anak-anak kita, generasi Gen Z ini kemudian bisa mengakses apa yang menjadi pikiran untuk masa depannya. Makanya mencerdaskannya penting, konstitusi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi jangan lupa kreatifnya juga harus terus berlanjut, dan semuanya itu akan tergantung kepada kepedulian kita. Siap, Gus. Gus Tamim, kalau menurut panjenengan itu kota yang ideal untuk Gen Z itu seperti apa, Gus? Nah, ini yang kira-kira jawabannya sangat relatif ya. Karena saya sudah lepas dari status Gen Z. Tapi setidaknya begini, yang saya lihat, ini cerita Surabaya aja lah. Gus. Yang saya lihat, Surabaya ini tidak sekedar meningkatkan ekonomi warganya, tapi juga bikin yang namanya membahagiakan warganya. Karena salah satu indikator daripada kota yang ideal itu adalah kota yang indeks kebahagiaan warganya itu cukup kemudian terasa. Dan Surabaya nampaknya adalah satu-satunya kota yang seimbang antara dunia digital dan dunia nyata. Kota yang seimbang antara hiruk pikuk aktivitasnya dan nilai-nilai religiusnya. Coba kita bayangkan ketika adzan maghrib tiba, Surabaya yang semetropolis ini, adzan bersautan mulai dari Ampel sampai kemudian ke Masjid Agung, tiada henti. Ini saya kira harus terus diabadikan. Kota yang seimbang antara digital dan nyata, tapi juga aktivitas dengan spiritualnya. Suasana yang sulit ditemukan di kota lain ya, Gus ya? Ya, saya kira ini adalah bagian dari, mumpung ini adalah 10 November ya. Kayaknya ini bagian dari titah. Jadi manusia itu tidak jauh dari para pendahulunya. Tadi saya terharu dan meneteskan air mata ketika ada dari kementerian atau kantor agama kemudian menyampaikan doanya. Dan kemudian dilanjutkan dengan anak-anak muda yang menceritakan tentang narasi-narasi bijak dari para pahlawan kita. Ada seorang yang bapak dan anaknya disebut seorang pahlawan nasional, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dengan tagline-nya yang harus belajar, siapkan masa depan. Dan kemudian disebut juga anaknya yang jadi pahlawan, Kiai Wahid Hasyim. Luar biasa. Bahkan bisa jadi di 10 November yang akan datang tahun 2026 akan disebut beserta cucunya mungkin. Dan sang guru bangsa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, dan itu adanya di Surabaya. Sudah hari ini, Gus, sudah dicetakkan. Gus. Makanya. Jadi ini adalah Gus Dur menurut saya tidak sekedar guru bangsa, tapi adalah inspirasi untuk anak bangsa menatap masa depannya. Karena ada kakeknya, ada ayahnya, dan kemudian ada guru kita Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Sehingga kalau kemudian Surabaya bersaut-saut adzan, kemudian
tidak pernah henti kreativitas penemuan-penemuan dari hasil riset maupun banyak hal di Surabaya, ya karena ulamanya adalah iya, keilmuannya adalah iya, ketokohannya adalah iya, dan jangan lupa kepedulian terhadap sesama adalah, dan jangan lupa pluralisme. Pluralisme. Nah, itu kan Bhinneka Tunggal Ika, sesanti loh itu, sesanti Bhinneka Tunggal, ini di Surabaya ada. Maka ada catatan yang selain tadi saya sampaikan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital. Kota yang cerdas sekaligus punya jiwa. Oh ya, itu kota yang cerdas sekaligus punya jiwa. Karena kita bukan sekedar membangun gedung, tapi sedang membangun manusia dan masa depan mereka. Ini saya kira bagian daripada narasi yang harus tertuliskan di taman-taman kota. Wali kota akan memberikan catatan, kota yang cerdas sekaligus punya jiwa. Kita bukan sekedar membangun gedung, tapi sedang membangun manusia dan masa depannya. Oke, Gus. Sepakat, Gus. Jadi, nggak sekedar smart city ya, kota pintar, tapi juga soul city yang bernyawa gitu. Terus ini Gus, ini terakhir Gus ya, pesan dari Gus Tamim untuk para Gen Z yang hari-hari ini sedang hiruk pikuk menjalani aktivitas mereka, apa nih Gus pesan untuk para? Saya catat itu. Jadi pesan saya sederhana untuk generasi Gen Z kita, anak-anak muda kita yang adaptif dengan yang namanya teknologi. Jangan takut jadi diri sendiri. Jangan takut jadi diri sendiri. Maksudnya adalah jangan sampai tidak berinovasi. Jangan sampai tidak melahirkan kreativitas. Tapi ori, tidak meniru. Kalau toh meniru itu menginspirasi. Sehingga lahirlah yang namanya inovasi. Dan dulu ada pujian di kampung itu. Di antara tombaat itu wong kang soleh kumpu lono. Ingat loh. Wong kang soleh itu menurut saya hari ini orang yang kreatif. Orang yang inovatif. Yang melahirkan hal-hal yang kemudian positif. Itu wong kang soleh. Tapi jangan lupa sama akar sosialmu. Karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Mungkin hari ini bolehlah kita berpikir, kau ini nggak pernah keluar rumah. Temanmu siapa? Dia jawab sama bapaknya, Pak, temanku banyak. Di Amerika ada, di Australia ada. Bolehlah. Kamu gimana nggak pernah adaptasi dengan lingkungan, masa depan? Mboten kula, saya jadi orang kaya dengan bisnis online semisal. Tapi ingat, kalau toh kau antar yang namanya beras, ada petani di situ. Nggak mungkin beras itu kemudian akan tiba-tiba datang dari langit, kemudian dipacking dan dijual. Sehingga mimpi yang namanya online dan cepat serba digital itu penting. Tapi ingat, sekali lagi, jangan takut dengan jati diri. Jangan lupa sama akar sosialmu. Gunakan teknologi bukan cuma buat eksistensi. Gunakan teknologi bukan cuma buat eksistensi, tapi buat kolaborasi dan kebaikan. Kota yang hebat itu lahir dari warganya yang peduli. Kota yang hebat itu lahir dari warganya yang peduli, kreatif, dan gotong royong. Ini yang harus kita antarkan generasi muda kita itu. Bahasa yang biasa pakai adalah generasi yang aktual sesuai dengan era dan zamannya. Nah, aktual itu ya tadi itu ngerti akan kepedulian, punya rasa empati. Teknologi harus iya, tapi teknologi untuk kemudian menebar kebaikan, bukan menebar yang namanya permusuhan dan provokasi, hoax dan lain sebagainya. Itulah yang kita sebut dengan jati diri. Dan nilai sosialnya adalah sosial dalam rangka mengantar menuju kebaikan. Siap, Bos. Dan itu pasti bisa. Ya, saya kira pesan
Gus Tamim untuk para Gensi menjadi penutup bincang-bincang kita kali ini. Gak nyangka Gus, jenengannya penampilannya kiai tapi ternyata juga paham tentang Gensi loh. Ya, namanya adaptif itu kan begitu. Jadi kalau kita disuruh membaca dengan Al-Quran, dengan Iqra, bacalah. Itu kalau orang yang kayak aku membaca mungkin ya matanya paling, apalagi baca di alat media, di HP, kuat 5 menit udah bagus. Tapi ya mudah-mudahan berkemampuan, diberi kecerdasan membaca kehidupan. Kan ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang nyata, dan itu adalah yang saya kira tidak pernah menipu kita. Tinggal bagaimana kita membacanya, dari sudut mana kita melihatnya, tapi yang pasti adalah manusia itu sejatinya adalah diciptakan menjadi manusia yang makhluk yang terbaik. Sehingga di manusia itulah tetap tempat untuk menanam kebaikan. Guru saya mengatakan, ya man akroma ukrima. Siapa orang yang memuliakan orang, pasti dimuliakan oleh Allah. Allah loh ya. Jangan berharap dimuliakan oleh orang yang kau muliakan. Kalau kau memuliakan orang, kau berbuat baik kepada orang, pasti akan diperbaiki, dikasih kebaikan dan dimuliakan oleh Allah. Ya bisa jadi lewat orang yang kita tanam kebaikannya, bisa jadi kemudian generasi-generasi kita, anak cucu kita, saya meyakini terkait dengan kebaikan tidak akan pernah hilang. Ya, luar biasa. Pemirsa podcast Bangsa Online, bincang-bincang santai ini meskipun terlihat ringan juga berbobot ternyata. Kita tidak hanya bicara soal tata kota, tidak bicara soal teknologi dan Gensi, ternyata juga ada nuansa agama juga. Makasih Gus Tamim. Matur nuwun, mudah-mudahan diundang lagi di lain waktu. Siap. Dan tentu temanya ya tema-tema yang terkait dengan sing agak berkelanjutan lah. Saya sering saya nanti malam kebetulan ada acara juga kaitan dengan persoalan RPJMD. Ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.